Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersama-sama menghormati para pemerintah sekaligus narasumber pada siang hari ini. Pertama, Bapak Ibu dari Disnaker Provinsi Riau, Bapak Rizal, kemudian yang kami hormati Bapak dari Pos Pak Chandra dan Pak Isan, kemudian yang saya hormati Bapak dari Yayasan Islam Riau, Bapak Budi, dan yang lain-lain. Yang saya hormati kawan-kawan di tim manajemen SMK Telkom, kemudian Bapak Ibu majelis guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan kosong. Pertama, atas nama pimpinan dan manajemen kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Usaha Bapak kami mudah-mudahan acara ini bisa menjadi sebuah referensi bagi kami untuk pengembangan SMK. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, terutama narasumber, alhamdulillah SMK kita ini merupakan salah satu SMK PK yang ada di Provinsi Riau. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana SMK ini seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri kita menjadi sebuah fasilitator. Lembaga SMK Telkom Program Baru ini terbentuk kurang lebih 3 tahun yang lalu atas inisiator dan mentor saya Bapak Muhammad Suhadi. Adapun bentuk tugas mereka yang pertama memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada siswa dan alumni yang akan memasuki dunia kerja. Landasan dari adanya bursa kerja khusus yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan yang kita laksanakan sekitar seminggu yang lalu PTN-PTN. Dan juga kita memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk melakukan rekrutmen di SMK Telkom Program Baru. Kemudian untuk kegiatan yang akan kita lakukan untuk di dan itu insya Allah kita akan melaksanakan Jokva dan Edu Expo. Harapan kami juga adanya kerjasama dengan Disnaker untuk membantu kami untuk mencari relasi. Agar swasta itu dari 3 hari yang melaksanakan Jokva hanya 29 orang di sini yang mencatatnya. Demikianlah pemaparan kami dan akhiri. Selaku asosiasi dan otomotif, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk pembinaan keluarga terhadap keluarga. Pas 10, 11, jadi kan ini yang belum masuk ke belum PK. Kita pengaturan yang paling tinggi gitu. Jadi seolah-olah memang guru itu yang bersalah gitu. Jadi kami sebagai guru pun ingin bela juga memang. Nah itu kan guru. Bapak Ibu ya. Tahun 67 masih muda ya. Oke. Namun dikatakan tanpa ada kerjasama dari Bapak Ibu seluruh warga sekolah itu nggak akan jalan. Vokasi, akademik, politeknik, ataukah mereka masuk ke universitas. Sehingga pengelolaan mata pelajaran guru BK dan wali kelas itu akan seirama. Untuk kerja ini dibagi 2 lagi, dalam negeri atau luar negeri. Terus kata Budi, nggak usah dijemput anak ibu. Anak ibu langsung saya jadikan pegawai di sini, karyawan di sini. Apa? Bagaimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Lanjut, betul. Apa buat SMK? Telkom. Kenapa? Tujuan sekolah kita apa? Anak itu bisa
ada tiga legalisasi semua. Ini hijabnya nenek, ini kartunya nenek, ini itu nenek. Cuma ada tontonan ceramah besar. Prestasi ukir masa depan menerjang depan menyusul pembangunan siap sedia bisa bangga dari SMK. Kaitan dengan kegiatan kita, bahwasanya saat ini kami telah melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pemerintah setempat. Untuk dan berkarakter kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh. Sama Pak Imam langsung ya Pak ya. Oke, kepada nggak banyak sih kalau teoritis saya yakin mungkin dari Disnaker provinsi mungkin sudah menyampaikan, terus dari BKK provinsi mungkin juga sudah menyampaikan, tapi saya mungkin membahas sebuah highlight yang terkait proyeknya kakak sendiri. Ini dasar hukumnya begitu ya, kalau kita mendirikan BKK pasti mengikuti dasar hukum ini dari yang paling luas hingga yang paling spesifik. Tenaga kerja dapat dilakukan oleh BKK di level SMK. Kita BKK mempertemukan antara pencari kerja pelayanan kerja yang tujuannya mempertemukan tadi, tapi anak-anak kita sebagai pencari kerjanya kan kita berharap mereka diterima di tantangan di masa depan, khususnya di perusahaan pekerjaan. Kita perlu sadari bahwasanya sekarang itu dunia itu cepat sekali berubah. Jadi ada yang disebut dengan humor. Humor itu sifatnya eksponensial. Bayangkan dari yang beberapa tahun terakhir kita masih menggunakan sesuatu yang sangat besar untuk penyimpanan data, tapi sekarang kita sudah menggunakan sesuatu yang sangat kecil. Berarti sesuatu yang dibuat, sistem atau mesin yang dibuat agar memiliki kecerdasan sendiri. Jadi vocational education teachers, guru vokasi itu masih sangat diminati untuk 5 tahun ke depan. Itulah salah satu dampak di mana perkembangan teknologi itu menghapus pekerjaan, tapi membuat juga banyak. Kalau teori kita fokus ke membuat modul, membuat video dan lain sebagainya. Tapi ketika praktikum kita turun lapangan langsung, kita mengajarkan. Ya, terima kasih Pak Alim dari Universitas untuk Pak Alim dan Ibunya. Jadi intinya berkaitan dengan masa depan. Terima kasih. Sebelumnya mungkin ini presentasi saya hanya kemudian informasi yang sedikit untuk WKK dari SMK. Bapak Anies Kepres nomor 4 tahun 80 yang sudah kadaluarsa ya Bapak Ibu, karena tahun 80 nah ini kan diperbarui dengan peraturan presiden nomor 15 tahun 2023. Dan di layanan Bisat ini Bapak Ibu, saya dengar kemarin Pak Isa ada dari asosiasi bidang ya asosiasi dan bos ya itu didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota setempat kayaknya tahun ini Kota Pekanbaru Wisata Kota Baru disebutkan rekomendasi bahwa ada pemberian bantuan sama usaha ketika ini sudah di apa namanya oleh satu kelompok usaha mereka mendapatkan satu kelompok nanti akan diseleksi oleh kemudian menjadi bagaimana seluruh Raih prestasi ukir masa depan menerjang Indonesia kembali siap sedia dan bisa dari
gimana kaitannya dengan siswa yang ingin magang. Kalau di siswa yang ingin magang di luar negeri tidak terkait dengan mekanisme tadi. Kalau yang tadi adalah mekanisme untuk yang bekerja. Jadi kalau magang mungkin itu ranahnya dinas pendidikan ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat alumni itu gimana nih? Terima kasih Pak Esi. Jadi kalau mau membuat satu pelatihan, jenis pelatihan di sekolah ya Pak ya, melalui LPK ya, melalui LPK atau juga kalau dilakukan di balai latihan kerja, namanya balai latihan. Nama awalnya adalah Alfa Kipas. Tahun 2003 berubah nama menjadi Alfa Mas. Yang uniknya ada satu. Untuk tahapan seleksi di Alfamart itu mungkin ada beberapa yang belum mengetahui. Tahapan seleksinya kita ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tes fisik. Jadi di Alfamart kita adakan tes fisik. Untuk bagian office kita menetapkan tes tulis ini ada 3 tes tulis lainnya. Mungkin di Alfamart itu jurusan yang diincar adalah jurusan yang berhubungan dengan pemasaran atau logistika, atau memang di Alfamart itu membuka kebutuhan untuk semua jurusan. Apakah memang ada juga kategori untuk dikuliah? Dari Alfamart kita tidak menetapkan penetapannya harus seperti ini. Itu dibebaskan pada cara pelamar. Jadi di sini kita lihat kreativitas. Yang pertama kita itu lihat foto. Foto bebas seperti apa? CV, fotokopi ijazah, fotokopi kakak, dan SKCK. Pengalian ini sebenarnya adalah setiap orang yang bekerja di bagian manajemen dan informasi manajer masyarakat. Jadi seorang pengalian itu tidak cukup di teorinya saja diajarkan di sekolah. Yang menjadi pengalian itu harus memiliki sens pengalian dalam diri kami yang harus diajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus memiliki kriteria seperti ini. Kriteria seperti yang ada di slide. Jadi kita harus prestasi ukir masa depan menerjang zaman menyusul siap sedia dan selalu banyak dari SMK Indonesia dari SMK Bekerja Alfamart dengan Alfamart sangat-sangat menarik bagi kita. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Nah, ingin saya tanyakan kepada Pak Adi, pekerjaan apa yang kedepannya sebenarnya ada yang akan dibutuhkan oleh pihak itu? Kedua, kalau menurut Pak, untuk kedepannya kami akan memperlanjutkan jurusan apa kira-kira untuk Bapak? Pekerjaan untuk ada kedepannya dan juga mungkin saran dan masukan untuk jurusan yang kira-kira berpotensi di sektor pemerintah. Apa obat ke pasien? Tiba-tiba pasien kaget kan? Wah, ini saya takut suster. Dan bagaimana suster menghadapinya? Tentu saja dengan cara-cara yang memanusiakan kan? Cara-cara yang baik, cara-cara yang ada dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa itu menjadi poin utama untuk pekerjaan yang akan bertahan ke depannya.